itu tinggal eksekusi, tinggal dia pulang eksekusi. Lalu ditahan dulu. Oke, baik, kita ada di podcast. Oke, dan malam hari ini kita mau bahas tentang seseorang yang kalau kita bilang reggae kita pasti ingat dia, atau kalau kita sebut namanya pasti ingat reggae gitu. Satu clue lagi, anak mau mirip mana sih yang tidak kenal sosok yang satu ini? Oke, baik, kita bahas soal Black Phoenix. Yo. Terus ada tayangannya lewat. Ya, terima kasih untuk penonton malam hari ini 5.000 orang. Keren banget. Nanti kita ambil nasi bungkus di belakang ya. Oke, apa nih? Apa ya? Oke, baik. Ya, saya tidak akan menjelaskan sosok Black Phoenix ini. Menurut saya mau langsung tahu dari ketiga teman di samping saya yang menurut saya punya pendapat sendiri, punya pandangan sendiri tentang Black Phoenix ini. Kita mulai dari pojok kanan. Silahkan Mas, perkenalkan nama. Oke. Ini perkenalan nama saya yang kedua kali. Kali pertama tadi di-cut oleh sutradara, produser, Ya. direktur kok. Oke, baik. Nama saya Max Seto. Itu saja kan nama. Nama orang tua saya ya nanti saya kasih tahu tapi kita. Umur sudah cukup tua. Aktivitas keseharian Menanam jagung. bukan saya aktivitas Mencari. keseharian tuh ya bergiat di komunitas KH. Ale, komunitas KH. Komunitas KH itu apalah? Kau jelaskan dulu. Malah. Ini yang buat ini. Oh, yang buat podcast nih. Yang ini nih. Podcast nih, atau podcast? Podcast. Oh, Oke. kami nih kira podcast. Oke. Oke, baik. Tadi kita bahas tentang siapa ya? Black Phoenix. Aduh, lupa. Sorry. Ini gara-gara si Ricky nih pakai bahasa Jawa. Oke, kita ngomong tadi tentang Black Phoenix ya. Black Phoenix itu kalau saya pengalaman pribadi sebetulnya saya sudah lama dengar karya-karyanya dia sewaktu kuliah dulu kemarin. Lihat sempat kepoin dia juga waktu di Jogja, dia mainnya sama siapa, manggungnya sama band-band mana, dan saya merasa kayak ternyata orang Momere di Jogja itu sangat produktif terhadap musik begitu, terutama pada genre reggae, dan si Black ini salah satu sosok yang muncul. Hanya musik atau juga lukisan? Lukisan itu saya belum tahu. Oh, gitu. Lukisan pada saat saya belum tahu, saya cuma kepoin dia lewat di beberapa event-eventnya dia yang sering dia main. Habis itu penasaran pengen pengen ketemu dia dan pengen dekat saja begitu. Habis itu pas saya pulang ke sini tiba-tiba KHI ada bikin kegiatan tentang KHI exhibition tentang rumah dan anak kemarin. Anak dan rumah kemarinnya itu, dan itu di Black itu diundang langsung oleh teman-teman KHI. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Kebetulan saya juga dibayar oleh KHI jadi ya wajib promosi. Aku orator. Oke, baik, lanjut. Jadi habis itu pada saat, tapi sebelum itu satu tidak tahu akan pada saat hari itu tuh seakan bertemu, malam itu tuh seakan bertemu dia, saya tidak tahu gitu. Tapi tiba-tiba saja waktu datang ke studionya KH yang lama yang di jalan apa tuh? Don Thomas. Yang di jalan Don Thomas itu kan dia tuh lagi pas malam itu saya datang tuh dia tuh lagi sendiri dan lagi lukis. Lagi gambar di tembok itu. Dan saya masuk ke dalam situ dan saya coba buat ajak ngobrol dia. Dan pada saat itu saya baru tahu kalau dia tuh ternyata bisa lukis juga. Baru saya tahu. Baru malam itu. Baru pada saat malam itu. Dan akhirnya saya mulai ngobrol, saya mulai tanya karya-karyanya dia. Karena mungkin baru, dia lihat saya juga orang baru, tapi dia juga tidak terlalu respon gitu. Tapi kita sempat banyak bahas, tapi saya lupa bahas apa ya.
bahasa ada dia punya buku satu yang tentang tulisan semua tentang dia punya lukisan semua. Kayak buku streaming tuh. Iya. Yang kotak-kotak. Iya. Kayak dia bisa bilang buku streaming. Kau mulai lagi sebenarnya sampai Oke baik, tahan dulu kita ke teman jadi, saya yang baju jadi hitam. seperti itu. Oh, iya. Saya belum habis ngomong. Gesit. Ini main, aduh. Gesit. Oke, jadi seperti itu. Jadi umumnya seperti itu. Setelah itu kita lanjut ke pentas tsunami dan dia masih nonton. Dia ikut dalam latihan-latihannya kita, ikut hadir, ikut kasih penilaian, kasih kritik, gitu, dan kasih semangat buat kita meskipun waktu kita lagi latihan tuh dia lebih banyak tidurnya gitu, karena datang selalu oleng deh gitu. Oke. Gitu ya. Jadi sampai pada saat pementasan dia nonton dan saya sangat sebagai sebagai seniman yang baru terjun ke dunia seperti itu, saya merasa ternyata apresiasi dari dia tuh cukup besar dan energi yang dia kasih ke kita tuh sangat-sangat membantu terhadap karya-karya kita selanjutnya. Oke baik. Apa enggak Bang Max? Silahkan selanjutnya. Oke, perkenalkan saya G. Hidup di komunitas Kahai. Gitu. Orangnya agak sedikit resmi, jadi teman-teman di. Oke, Orang dia tidak pakai jas nih, kalau tidak dia pakai jas nih. Kalau tidak, orang mau lewat. Iya. Orang mau lewat. Saya kurang lebih sama seperti Max ya. Jangan disama-samain lah. Persis. Oke. Kenal Om Black secara pribadi baru tahun 2019 itu. Kurang lebih sama waktu Om Black datang untuk terlibat di kegiatan Kahai Exhibition, kegiatan anak dan rumah. Akhirnya lebih akrab dengan Om Black. Ya, akhirnya lebih akrab dengan Om Black. Sebelumnya hanya jadi penggemar karya-karyanya, dengar karya-karyanya. Sejak tahun berapa nih kira-kira? Kalau saya tidak ingat persis, tapi semakin akrab tuh sebenarnya saat saya tahu kalau Om Black tuh isi suara juga untuk Radio Sonia waktu iya, itu. jingle, ada satu jingle. Ya. Dan Iya. itu yang menarik gitu. Mungkin ada satu lagu atau karya yang paling diingat dari Black. Kalau saya Didi Dewi. Gitu. Tapi nanti kita ngomong karya sebentar. Oke, sip. Karya. Lanjut. Oke, baik. Ya, baru tahun kemarin dan ya sebelumnya sering dengar karya-karyanya, terutama waktu itu memang waktu Radio Sonia masih aktif tuh saya sering SMS atau minta lagu-lagunya Om Black gitu. Ya, kalau secara pribadi itu baru tahun kemarin. Itu saja dari saya gitu. Oke, baik. Sebelah kiri. Berat kiri gitu. Iya, jadi malam ini kita di podcast Oke Baik. Jadi saya cerita sedikit. Ya, di sana orangnya sedikit resmi tapi resmi juga. Oke Baik. Jadi kalau untuk kenal dengan Om Black mungkin tahun 2000 berapa saya melarikan diri dari Bali menuju Jogja. Terus di sana ada saya punya kakak namanya Steven. Dia yang bawa saya ke pas malam minggu Om Black maksimal main, saya lupa nama kafenya apa itu. Tapi mereka main, saya nonton. Wih, enak nih orang mau mirip, saya lihat orang mau mirip. Kelas waktu itu kan ada ada dengan musik kampung tapi belum Tumbalaka belum keluar waktu itu. Tumbalaka belum keluar. Terus tapi tetap ada musik kampung juga berkembang di sana, terus musik reggae dan Om Black dan kawan-kawan itu juga berkembang di sana. Jadi itu yang menginspirasi saya sehingga saya berpikir orang mirip pada begini. Oke, itu positif dan ya untuk yang lebih dekat sampai tahu tentang minimal tahu tentang lebih dekat lagi itu tuh pas tahun kemarin waktu sama juga dengan Kakak Max dan juga Kakikan. Jadi tahun kemarin beberapa kali mainin dia dan saat kita waktu itu kami mengiringi dia main dan waktu itu dia kasih energi besar sekali. Kita yang main skill yang biasa-biasa aja itu di saat main dengan dia berada di dekat dia itu tuh kita juga jadi kayak gimana gitu.
fit gitu. Itu tuh Energinya besar ya, pengaruh energinya besar. Iya iya, besar sekali. Terus ada beberapa kali sempat main, terus itu mungkin kesannya seperti apa, langsung setelah dia pulang ke Jogja dia tetap kontakan, terus bahas banyak hal tentang proyek kedepannya, bahas banyak hal. Oh, jadi ceritanya diajak bikin project bareng gitu. Ya, Oke, ditahan. Nanti sebentar kita akan ngomong karya soalnya. Oke, sementara kalau saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa akan dekat dengan Black, karena pertama kali melihat Black itu manggung di Pasar Bongkar waktu itu, pentas di sana, sama Kru Fatherset waktu itu. Ada salah satu event di sana, terus kemudian baru tahu bahwa ternyata lagu yang biasa saya dengar di lagu Sonia Black Finite orangnya ini gitu. Ini orang keren gitu. Dan dengar kiri kanan, ini orangnya tidak artis tapi tidak merepotkan gitu. Sangat down to earth gitu. Oke. Pokoknya keren lah. Oke. Kayaknya ada satu lagu yang keren tuh dari beliau. Yang kemarin karena kita omong tentang anak dan rumah, coba ada satu lagu yang memang kayaknya beliau ciptakan khusus untuk momen itu kayaknya. Dua anak kecil di anak tangga, tebar senyum, tebar tanya, tebar pesona. Dua anak kecil pulang sekolah, asik bermain di taman. Sampai sore, sampai pagi, sampai nanti di taman. Sampai sore, sampai pagi, sampai nanti di taman. Jadi ini salah satu lagu yang kalau tidak salah juga akhirnya anak-anak huruf kecil ingat dengan lagunya. Sama ada satu lagu, kayaknya sebentar kita harus nyanyi lagu itu juga. Kayaknya akhir-akhir ini beberapa nomor dari Black menjadi lebih sering kita dengar. Paling trending di kotanya. Benar. Oke, kita sudah nyanyi satu karya dari Black. Kayaknya dari sini lagi. Dari tengah. Dari tengah. Salah. Oke, baik. Oke. Dari tengah. Masih di podcast bareng Kikan, bareng teman-teman Kikan, ada 3 orang di sini. Max, G, dan juga Ricky. Oke, menurut G, saya mau tahu seberapa jauh sih G tahu tentang karya-karya Black. Kalau saya sebenarnya yang paling berkesan ya, paling berkesan tuh lagunya Dedi Dewi sebenarnya. Saya kalau untuk albumnya Om Black, kalau Kakak Black itu baru 2019 kemarin setelah kenal secara pribadi waktu pentas begitu. Kemudian sempat juga ke rumahnya di Jogja, bermain, ngobrol sama dia, itu kemudian lihat lukisan-lukisannya. Saya setelah pulang pertemuan pribadi dengan dia, ngobrol sama dia, kemudian waktu pulang saya cari tahu tentang lagu-lagunya Om Black, kemudian saya ikuti Om Black di Instagram begitu. Kemudian di YouTube saya cari tahu, dan saya merasa setelah saya cari tahu, setelah saya cek begitu, ternyata lagu-lagunya Om Black itu semuanya menarik gitu, bukan hanya lagu Dedi Dewi. Dedi Dewi itu hanya sebagai semacam pengantar awal untuk saya mengenal beberapa lagunya Om Black itu. Sebelum ke karya ini juga mungkin soal pengalaman personal ya.
saya merasa Om Black itu satu orang yang jenius menurut saya. Orang yang jenius. Karena saya tidak tahu seniman yang lain gitu. Tapi waktu saya ngobrol kenal lebih dekat dengan Om Black gitu, tidak hanya di satu tempat gitu, tapi juga misalnya berubah tempat. Om Black tuh salah satu orang yang tahu menempatkan konten apa yang dia bicarakan dengan konteks audiens seperti apa gitu. Dan itu menurut saya luar biasa. Orang yang sangat cerdas gitu. Kalau misalnya misalnya kemarin waktu kita ngobrol pameran KAI Exhibition, ngomong soal karya-karya gitu, dia sangat untuk saya sangat sangat luar biasa, sangat jenius dia ngomong itu. Padahal kalau keseharian kita lihat dia, ada yang orang bilang seperti orang gila gitu, dengan penampilan selengean seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu tergambar dari dia punya cara-cara dia ngobrol gitu, tapi juga dari karya-karyanya. Untuk saya teks-teks dari karya-karyanya Om Black itu sangat dekat dengan pengalaman setiap hari gitu. Selain memang akhir-akhir ini dia mengangkat, misalnya saya tidak tahu itu dalam musik seperti apa, disebut apa gitu, tapi untuk saya dia mengambil komposisi tradisi gitu, kemudian menggabungkan itu yang R&B atau sekian dengan reggae, atau saya tidak tahu itu disebut apa, tapi menurut saya sebagai salah satu orang yang suka musik itu tidak menjenuhkan, dan itu membuat saya tetap segar ya. Apalagi lagu-lagu akhir-akhir lagu-lagu yang ada nuansa elektrik gitu. Kalau kita dengar sendiri di kamar, matikan lampu, dengar sendiri itu, oh ya rasanya itu. Berarti pesannya dia sampai ya. Ya. Dan mood kita terbawa dan gitu. Itu soal psikologi, tapi untuk saya teks-teksnya tuh luar biasa gitu. Misalnya Dedi Dewi itu ceritanya, waktu saya tanya dia, waktu kami ngobrol di KS ini, kira-kira inspirasinya dari apa dong, itu benar, itu ada salah satu tetangganya gitu, tetangga atau teman itu, yang siang harinya dia kerja sebagai tukang batu gitu, malamnya dia pekerja malam semacam gitu, dan itu dia turunkan di lagunya gitu. Ada satu lirik yang saya rasa cukup berkesan tuh, dia bilang tak ada yang benar ya, tak ada yang salah, hidup itu ada pilihan. Itu amin. Berarti kita nyanyi lagu Didi Dewi. Si pria yang berparas tampan, body atletis. Sudah. Belum waktunya, men. Nanti dikat lagi. Oke. Ada yang bilang kalau dengar Black Finite dengan lagu-lagunya sekarang itu seperti mendengarkan Iwan Fals yang kekinian. Menurut Gay bagaimana? Kalau menurut saya mungkin bisa benar, ya. Tapi saya merasa kalau lagu-lagunya Om Iwan itu kan kritiknya langsung strike gitu. Tapi kalau lagu-lagunya santai ya teman-teman. Penonton tenang. Jangan tegang. Ya, kalau lagu-lagunya Om Black tuh memang ada nuansa kritik begitu. Tapi psikologi kita juga dia main-mainkan di situ gitu. Jadi tidak kritiknya tidak ada yang memang keras, kritik keras gitu, tapi ada nuansa semacam nuansa puitiknya di situ, nuansa puisinya begitu. Sastranya sangat kuat gitu. Itu. Ada banyak kritik-kritik yang dia buat gitu. Tidak hanya dalam konteks nasional, dalam konteks lokal juga dia buat. Gitu. Dan untuk saya itu luar biasa. Ada beberapa kalimat-kalimat pendek yang dibuat Black yang menurut saya sebenarnya kalimat pendek kayak nyeleneh gitu, tapi justru kuat sekali. Oke, baik, Ricky, bagaimana tentang karya-karyanya Black? Sebelumnya saya tanya dulu, kan Black ini ada lukisan, ada tulisan juga, ada lagu-lagu. Kalau boleh memilih, Ricky lebih pilih yang mana nih? Kalau saya memilih
lagu-lagu. Lagu-lagu. Kenapa? Lagu pengaruh bagus tuh, saya senang. Terus kalau Easy listening Apakah mungkin. karirmu akan sampai menuju? Amin. ya, ini barang Kita bicara karir. Ya, ini barang tergantung Kita bicara karir. intinya pede sih. Intinya pede, betul. Jadi kalau dari Om Black saya belajar banyak tuh. Waktu pernah itu malam kami duduk di salah satu kafe di Momere, namanya sesebut saja B di Bali. Iya sih. Kami duduk. Tetangga. Duduk. Dan satu dojo juga ada waktu itu. Doi. Doi. Do itu Bapak kecil. Jadi kan duduk cerita banyak tentang bagaimana di atas panggung, terus bagaimana terus dia saya bertanya tentang seperti kayak perjalanan gitu, cerita. Ternyata Om Black sampai di titik yang macam sekarang, di titik yang beberapa tahun kemarin itu tuh butuh proses, dan itu bukan 1-2 tahun langsung ini. Jadi untuk jadi karakter Om Black yang kuat kayak sekarang tuh butuh proses lama sih. Makanya kalau kayak pertanyaan Kak Kikan tadi, Om Black seperti Iwan Fals sekarang, saya rasa Om Black, Iwan Fals. Terus ada kalau dari dia karya itu saya rasa bagus sekali. Kalau saya mau bilang bagus tuh kayak tidak cukup. Mungkin menginspirasi bagus, terus kayak bagaimana bikin kita bisa memiliki pandangan tentang lagu itu. Misalkan dalam lagu To The Pen itu dia mengkritiki, mungkin ini menurut saya nih pandangan saya, dia mengkritiki tentang apa sistem pemerintahan, tapi dia tidak mengkritik langsung ke pemerintahnya, tapi dia menertawakan, bukan menertawakan juga, dia menertawakan seperti mengatakan mengangkat isu-isu yang ada di masyarakat, Keseharian. alam raya, tanah subur, makan hati, kayak gitu. Dia tidak menyalahkan, tapi secara tidak langsung itu ya seperti itu. Terus beberapa lagu-lagu itu menarik kalau kita bahas itu akan panjang sekali, mungkin butuh waktu yang sangat lama. Terus beberapa setahun terakhir kami juga banyak bahas untuk proyek kedepannya yang sudah direncanakan, dan ada beberapa juga yang matang, dan juga itu tinggal pulang eksekusi. Lalu ditahan dulu. Oke, baik. Ke pojok kanan. Oke. Kalau hanya kami dua terus orang kira mau ngobrol bola. Pantas dari tadi bilang berat kiri. Ya, itu ya. ini Madrid, ini Arsenal nih. Berat kiri. Arsenal sebenarnya lawan City. Kalau saya punya dua persepsi tapi dengan kesimpulan yang sama. Kalau persepsi yang pertama tuh saya lihat dari dia punya lukisannya. Lukisannya Om Black tuh saya sendiri tidak bisa terjemahkan itu apa yang dia maksud, seperti apa. Tapi ketika ada beberapa lukisan yang memang ada menyinggung, saya juga tidak terlalu bisa membaca hal-hal yang abstrak begitu, karena saya bukan salah satu tipikal yang paranormal atau apa yang suka membaca seperti itu. Tapi saya senang sama karyanya dia. Yang pertama unik. Paranormal. Apa tuh paranormal? Yang pertama tuh unik. Saya senang dari itu unik dan beda dari yang lain. Nah itu lukisannya dia itu. Jadi itu yang membuat saya kayak ini punya harga yang saya tidak tahu apa. Soalnya saya pernah tanya dia kali itu, kakak ini kalau lukisan ini nih, kakak kalau mau lepas jual ini berapa? Saya bilang ada juga orang pernah tanya saya begitu. Saya mau kasih harga, saya juga bingung. Dia mau kasih saya harga juga, dia juga bingung. Jadi kayak tidak tahu sebetulnya ya seperti apa dia begitu. Soalnya hanya cuma garis dan warna begitu. Dia mau kasih saya harga juga dia bingung, saya mau kasih dia harga juga saya lebih bingung lagi. Jadi begitu. Jadi itu dari The Pelukisan. Tapi The Pelukisan tuh saya rasa maunya punya nilai yang sangat-sangat, dan satu lebih senang ketika dia tuh bagaimana ya? Ketika dia berada di melukis, itu dia menjadi seseorang yang bisa melukis dengan baik sesuai, dan dia bisa kasih keluar dia punya ekspresi itu lewat gambar. Ketika dia menjadi seorang pelukis begitu. Gitu. Jadi dia tuh menyalurkan dia punya bakat dan dia punya pengetahuan untuk yang dia terjemahkan ke dalam gambar tuh betul-betul sesuai apa yang dia punya. Jujur begitu. Iya, jujur begitu.
Apa yang Oke. dia alami mungkin dia punya embodiment seperti apa dia alami dan dia kasih itu lewat gambar. Oke baik, saya punya satu pertanyaan yang mungkin Ini baru yang pertama Aduh, tolong dong. Jangan Oke. lupa Oke. like channel dan subscribe. Like channel dan subscribe. Oke, sip. Oke. Oh lanjut. Gimana? Atau saya lanjut? lanjut dulu. Oke, yang kedua tuh tentang musik-musiknya cepat saja. Kalau musik nih, saya sangat suka dengan karya-karya, pokoknya musik-musik yang dia keluar, yang dia produksi sendiri, yang dia cipta, yang dia tulis, yang dia aransemen, dan itu sangat apa ya? Energi yang dia kasih lewat musik tuh saya bisa terima. Tapi ada satu yang saya tidak suka dari dia. Apa? Ada satu. Apa? Nanti mungkin setelah ini. Ricky, kita kayaknya Kan dari tadi kita bahas yang baik-baik Ya, ya. saja tuh. Buruk-buruknya dia tuh harus. Oh, gitu. Oke Ini lah. aja. Nah kita nyanyi satu lagu dulu. Oke. Lagu yang mana nih? Oke. Kaki solo nih. Banyak bintang bertebaran bersinar karena matahari. Banyak teman di mana-mana yang dekat karena toleransi. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Itu sih mungkin bukan puisi, dan aku yakin kau pasti mengerti. Penonton juga boleh nyanyi ya. Oke, bukan puisi. Bukan puisi. Oke. Ini juga satu nomor yang sampai sekarang dihafal betul anak-anak huruf kecil. Jadi waktu dengar kabar almarhum Black meninggal, anak-anak langsung, oh yang lagu yang itu. Nah, karena memang di momen kemarin anak dan rumah itu juga sempat nyanyi sama-sama dengan huruf kecil. Oke. Apa ya yang paling diingat, yang paling berkesan dari sosok Black selain karya-karyanya? Oke, Ricky dulu mungkin. Kayaknya kasihan dulu deh. Saya biar Oh. saya lanjut. Oke, lanjut. Oke, oke baik. Oke, baik. Oke, apa tadi pertanyaannya? Baik ya. Apa yang paling berkesan dari sosok Black selain karya-karyanya? Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang karya-karyanya dia. Saya rasa yang paling berkesan tuh mungkin sifatnya dia ya. Sifatnya dia yang menurut saya memang baru kenal, tapi ada beberapa sifatnya dia yang memang saya tidak terlalu respect gitu ya. Kan memang kadang kalau itu kan ada yang suka, ada yang itu. Mungkin saya ambil dari ada yang negatifnya dia. Kayak pernah kita bicara apa tuh dan ada kita bahas tentang apa begitu. Kita bahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan bukan karya. Dengan kita bahas sesuatu yang tentang berkaitan dengan lebih ke pribadi. Tentang kebiasaannya dia gitu. Dan itu dia bilang salah semua. Apa yang saya bilang tuh salah semua. Oke. Kamu sih. Salah semua. Pokoknya dia bilang salah semua. Jadi satu hanya mau pengen berusaha untuk cair dengan dia. Dan kalau menurut saya yang paling berkesan buat saya itu kayak dia bilang kayak maksudnya jangan makanya kayak selalu sadar diri dan cuek dengan keadaan to the pen dengan apapun yang kau punya tuh to the pen yang jelas kau bisa kau sadar dengan kau punya diri dan apa yang kau lakukan itu menurut kau itu baik ya terus lanjut saja begitu. Jadi kayak itu yang seperti yang dia tulis di dia punya lagu to the pen dan itu karya salah satu lagu favoritnya saya itu. Oh ya. Ya, to the pen. Oke. Oke baik, Ricky.
Kalau dari saya apa hal yang menginspirasi dari Om Black tuh kira-kira itu tuh saya rasa banyak, tapi paling yang paling apa tadi kak ingin tanya? Yang paling berkesan, yang Berkesan. paling- Berkesan itu dia jelaskan ke saya tentang bahwa musik itu bebas. Nah itu tuh paling berkesan sih. Itu yang akan saya simpan dan mungkin saya eksekusi ini ke Oh, depan. eksekusi. Jadi musik itu bebas. Iya. Oh ya, tadi sempat singgung soal project Bang Mik. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Rencana apa sih sebenarnya dengan Kalau almarhum Black? cerita nanti seperti Panjang. patah hati nanti. Oh, Biarlah nanti itu ke depan dulu. Tapi yang jelas bahwa kalau bicara tentang dia punya coach yang musik atau seni itu bebas, terus seperti seni-seni banyak, seni-seni itu harus banyak. Aku bilang seni-seni itu harus banyak. Iya, saya tuh mau pengen caplok semua dia punya karya-karya tuh kayak seni-seni banyak gitu. Atau misalnya Pengen ada coach- di apa lagi kayak dibilang tuh dikasih badan hukum itu kayak itu saya punya. Iya Hak serius, cipta, ya, hak hak cipta. cipta serius. Atau ada quotes yang katanya seniman bukan pekerja gitu. Saya mau tanya, menurut Ricky, seniman bukan pekerja. Itu Black pernah bilang ke saya, tidak boleh berhenti berkarya hanya karena tidak dibayar gitu. Harus ada terus. Kita nih bukan pekerja, katanya seperti itu. Menurut Ricky. Kalau menurut saya itu benar sekali. Yang jelas bahwa kalau misalnya kita buat apa yang kita buat lebih, pasti dengan sendirinya tuh pasti dengan dari segi ininya juga pasti dengan sendirinya pasti itu melambung. Terus dari seperti quotes-nya Om Black bahasa ada lagi quotes-nya satu, seni membentuk akal. Itu tuh yang sangat kental sekali dengan dia punya gambar-gambar. Di gambar itu memang kita tidak tahu, tapi dari gambar-gambar itu kita bisa itu membentuk kita ke akal, membentuk kita pikiran terbentuk dari dia gambar itu. Garis-garis itu yang membentuk kita, masih menginspirasi kita untuk apa seperti itu. Satu lagi Ricky. Kalau saya bilang Knife and Sunflower, apa yang terlintas? Kalau Knife and Sunflower itu saya terinspirasi juga dari Black. Dia berkarya dalam keterbatasan pun tetap gas. Jadi misalkan di dalam kondisi sekarang ini kan keterbatasan kita di era digital kan mungkin ada, apalagi kita di sini. Kan kita pasti punya keterbatasan dari segi digital, media-media, alat-alat lain. Tapi saya coba akan gas saja dulu di project saya ini. Oke. Oh berarti itu Sunflowers tuh kau punya project. Bilang dong. Kasih tahu projectnya kayak gimana. Kasih tahu cepat buruan. Projectnya sembarang, tapi nanti bisa minimal bisa menginspirasi lah seperti itu. Oke, baik. Kita ke G. Saya belum. Sudah tahu dia mau protes banget. Oke. Yang paling G ingat tentang almarhum Black selain karya-karyanya. Kalau selain karya-karyanya apa ya? Karena memang saya juga baru kenal tahun lalu secara personal, dekat, bertemu, ngobrol gitu. Dan yang paling saya lupa. Selain karya-karyanya nih, Yang paling kena, yang paling kena. Mungkin quotes-nya itu yang seni membentuk akal itu yang pertama. Kemudian saya kira beberapa quotes-nya itu juga harus dibaca dan dilihat sesuai dengan konteks juga gitu. Misalnya soal seniman bukan pekerja gitu. Itu juga harus dimengerti dan dibaca dalam konteks juga begitu. Dilihat kembali karena saya ingat kemarin yang waktu selesai ngobrol di KH Exhibition itu tuh, saya ingat baik tuh beberapa kutipan yang menjadi pemikiran Om Black itu dirangkum baik di status Facebooknya Erlin Lasar. Waktu Erlin Lasar
jadi moderator dan dia merangkum itu. Termasuk quote-nya itu seniman bukan pekerja. Iya, saya ingat. Ada beberapa quotes yang Saya jual nasi kuning di situ. Iya, saya pernah makan juga. Iya, kayak. Saya makan belum bayar kayaknya sampai Sauta. sekarang. itu. Lanjut. Saya rasa dia, kalau untuk saya dia kekurangan apa? Dia terlalu baik. Itu dia punya kekurangan. Oke. Terlalu baik. Iya itu. Oke, besok Terlalu saja. baik dalam artian apa ya? Mungkin apa dia punya hidup itu semua karya-karyanya itu baik karya seni rupa atau dia punya karya lagunya itu dia betul-betul aplikasikan dia punya hidup menurut saya. Itu nyata di dalam hidup gitu. Jadi dia tidak mau ada perpecahan, ada konflik gitu. Dia tuh tipikal orang yang begitu ya sejauh yang saya kenal. Lagunya, gambarnya, Ya. tulisannya itu adalah dia sendiri. ya. Dia sendiri hidup dalam Ya, dia- dalam karya-karya. Kemudian kemarin yang waktu dia datang sempat ngobrol juga, saya juga sempat kaget. Apa? Misalnya waktu omong soal teater begitu. Kebetulan kita juga baru sedikit tahu soal teater. Itu om bilang, "Oh, kakak ada satu pemensan yang bagus ya, pemensan Pina Baus namanya." Dia bilang, "Saya sudah nonton Pina Baus." Jadi kami semua waktu itu kaget dengar dia bilang, saya sudah pernah nonton Pina Baus." Pergi ada dapat tiket khusus waktu itu. Saya teringat baik dia nonton di mana? Di Hong Kong kah di Jepang. Iya, dia nonton. Dia bilang di Jepang. Ya, itu pertama. Kemudian apa? Soal lukisan-lukisan juga dia pernah dapat tiket gratis untuk nonton lukisannya Avandi kalau saya tidak salah waktu itu. Itu yang dipamerkan di Hong Kong kah di Taiwan, di Singapura ya, di Singapura ingat saya gitu. Dia pergi untuk itu dan menurut saya mungkin ada kisah-kisah personal dia yang mungkin kita tidak dapat ya lebih jauh soal itu. Misalnya soal teater itu yang kita mengagung-agungkan itu, dia bilang, saya sudah nonton, dan dia bilang waktu pemensan itu bahkan di satu ruangan ruangan pemensan itu dia sendiri berdiri dan tepuk tangan karena dia merasa terkesan dengan pemensan, dan semua penonton kaget dan lihat ke dia saya tidak peduli. Kemudian dia mati-matian untuk pergi ke Singapura untuk lihat lukisannya Avandi gitu. Jadi, untuk saya Black itu dia seniman besar menurut saya. Dan barangkali tugas selanjutnya adalah itu menjaga dia punya karya-karya lukisan, itu pertama. Kemudian bagaimana melihat kembali membaca kembali dia punya karya-karya dan berpikir untuk bagaimana membuat pembacaan terhadap karya-karyanya Om Black. Karena saya terkesan sekali. Ada satu teman saya yang menulis semacam satu tulisan yang saya rasa itu tulisan bagus tuh, yang dia tulis soal Om Black gitu. Jadi Aton tulis tuh di klub baca Petra, dan saya rasa itu barangkali merangkum beberapa selain soal kenal secara personal dengan Black, tapi juga buat satu karya pembacaan yang sangat baik terhadap karyanya. Tiba-tiba terlintas di pikiran saya kalau misalnya satu hari ada pameran tentang Black Phoenix. Ya. Keren ya. Tapi itu saya kira itu ide yang bagus. Kita harus Aminkan. harus Oke, baik. Kalau dari saya sendiri ini giliran saya untuk ngomong sedikit. Black ini termasuk yang membuat saya kenapa sampai sekarang tetap bertahan untuk huruf kecil juga. Itu dia pernah bilang saya waktu anak dan rumah juga, jadi pas sambil minum kopi, anak-anak masih menggambar dia bilang, kok ingat kau kumpulan anak nih gampang nih, tapi jaga mereka semangat tuh setengah mati. 2-3 orang tuh jalan, 2-3 orang jalan. Mereka yang besok lusa tuh kita yang sekarang ini. Jadi macam saya merasa macam dia kasih PR, tapi sekaligus kekuatan. Sebenarnya tuh kita bisa jalan dulu bilang gitu. Kau lihat yang sekarang banyak-banyak nih, kau jangan dulu senang. Kau lihat dia punya hasil bagaimana. Kalau kau tidak bisa jaga mereka yang sekarang, percuma. Dia hanya bilang begitu. Dan itu menurut saya itu kekuatan luar biasa. Oke. Masing-masing mungkin satu kalimat closing statement dari masing-masing. Silakan Max dulu deh. Closing statement ya.
Kalau closing statementnya saya itu yang pertama, saya mau legalkan itu Itu barang, itu barang. seni banyak ya, bukan itu barang. Itu barang, itu seni mantep nih. Pokoknya pengen dapat Iya. hak cipta tentang seni banyak biar Oke. semua anak Momere itu kalau karyanya dia itu bisa lari ke situ aja, gitu. Punya platform itu. Gitu. Dan yang kedua, Woi, berat. saya pengen main keluar. Berat. Ya yang kedua saat kalau saya main keluar khususnya di Jogja saya akan bilang kalau saya adiknya Black. Siapapun orang itu saya bilang saya adiknya Black. Jadi Bangga ya, saya punya bangga. kebanggaan. Gitu. Namanya itu akan saya bawa terus. Oke, oke. Itu closing statementnya saya. Kalau saya apa ya? Saya suka seni membentuk akal. Itu yang saya suka dari Om Black. Tapi yang penting juga adalah energi positif. Om Black itu terkenal dengan satu orang yang memberikan energi positif, dan ya untuk saya saling memberi energi positif di antara teman-teman itu mungkin yang bisa saya belajar dari hal lain yang Om Black buat. Saya itu energi positif untuk lingkungan, untuk teman-teman. Oke, baik. Ricky. Kalau dari saya, closing statement itu pen, itu the pen. Ada melakukan itu the pen, itu keren, itu sih. Abang Gawang untuk teman-teman ini malam sudah Udah. ngobrol Sudah, di Iya loh. Sudah ngobrol di apa tadi? Oke, Podcast. baik. Oke, baik. Aduh, Oke, dan podcast, dari oke, saya baik. sebagai penutup saya mau kutip satu quotes yang menurut saya akan ingat ini terus sampai kapan, dari Om Black juga. Kepala adalah rumah, jaga selalu, tetap waras. Malam baik. Dah. To the sky, touch the sky, yeah. Sama-sama nih nyanyi. Fly away. Legalkan seni banyak. Udah, ya jelas. Kita harus legalkan seni banyak. Touch the sky, yeah. Fly away. Kakak Yanti, nyanyi. Jadi boleh. Maju saja ke sini. Ayo. Atau Buat pro, terima kasih banyak. Terima kasih. Penonton audiens kurang lebih 5.000 orang. Video Kakak Yanti, video Kakak Yanti. Buat penggemarnya Om Black juga ya. In the sky, to the sky, that's the sky, yeah. Fly away. In the sky, to the sky, that's the sky, yeah. Fly away. Fly, like an arrow in the sky, no left, no right, no stop. Still I get high. Kakak Yanti sekali lagi. Fly, in the sky, no left, no right, no stop. Still I get high. In the sky, to the sky, touch the sky, yeah. Fly away. boleh recto. Oke, bisa. In the sky, to the sky, touch the sky, yeah. Fly away. Siapa yang mau rap? Saya dari kru pada Shane. Sudah ku tunggu dia bawa, ku jauh dia buat, ku jauh aku tertipu. Tertawa lucu bangsat kau lugu, kau musik aku kau dulu. Bertemu tinggi walau naik tinggi, berdua denganmu aku tak sendiri. Ayo. Baca nada simfoni, melodi ingin lagi dan lagi, sekali lagi. In the sky, to the sky, touch the sky, yeah. Fly away. Saya lagi cari lirik buat rap nih. In the sky, to the sky, touch the sky, yeah. Fly away. Oke, saya
Oke, bye. Ada saya Ricky Alvino, ada kakak Tikan, ada kuku Tikan, ada Kamex, ada juga Max dan juga kakak G. Jangan lupa tetap dukung orang muda, anak-anak di Maumere, di mana saja, di mana saja, di mana saja. In the sky, that's the sky, yeah. Fly away. In the sky, that's the sky.